Welcome back to We Are Presentation. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil penelitian kita yang berjudul Penerapan Lean Manufacturing pada produk piala di CV Arojak Trofi dan jasa cuci motor Al-Mahira. Adapun latar belakang dari penelitian kami yaitu di industri manufaktur dan jasa. Pada saat ini menghadapi banyak sekali tantangan dalam meningkatkan efisiensi operasional untuk memenuhi permintaan dari konsumen yang semakin tinggi. CV Arojak merupakan salah satu industri manufaktur yang memproduksi berbagai macam produk. Salah satunya adalah piala. Pada saat proses pembuatan piala, terdapat berbagai potensi terjadinya pemborosan yang dapat mengurangi efisiensi, waktu tunggu antar proses, dan keseimbangan beban kerja. Adapun yang dialami oleh jasa layanan cuci motor Al-Mahira terdapat beberapa kendala, yaitu waktu tunggu dalam proses pencucian motor yang lama dan penggunaan sumber daya yang kurang optimal. Sehingga perlu adanya sebuah penelitian untuk mengatasi segala bentuk pemborosan yang terjadi pada CV Arojak Trofi dan jasa cuci motor Al-Mahira dengan penerapan prinsip-prinsip Lean Manufacturing yang sudah terbukti efektif untuk meningkatkan produktivitas dan pemborosan. Adapun rumusan masalah dari penelitian kami yang pertama adalah bagaimana cara mengatasi pemborosan yang terjadi pada produksi piala CV Arojak Trofi dan jasa cuci motor Al-Mahira. Yang kedua adalah bagaimana cara mengimplementasikan prinsip-prinsip Lean Manufacturing dalam mengatasi pemborosan yang terjadi pada produksi piala CV Arojak Trofi dan jasa cuci motor Al-Mahira. Untuk batasan masalah dalam penelitian ini adalah penerapan Lean Manufacturing untuk mengatasi pemborosan yang terjadi pada produksi piala CV Arojak Trofi dan jasa cuci motor Al-Mahira. Dan untuk tujuan dalam penelitian ini adalah mengatasi pemborosan yang terjadi pada produksi piala CV Arojak Trofi dan jasa cuci motor Al-Mahira. Bab 3. Sistematika penelitian. Flowchart ini menggambarkan alur penelitian Lean Manufacturing secara sistematis. Proses dimulai dengan pengumpulan data untuk memahami kondisi produksi saat ini, diikuti oleh Value Stream Mapping atau VSM guna memetakan aliran nilai yang mengidentifikasi pemborosan. Selanjutnya dilakukan activity classification dan interventarisasi kasus untuk mengelompokkan aktivitas serta mencatat permasalahan yang ditemukan. Data yang terkumpul kemudian diolah dalam tahap pengolahan data yang dilanjutkan dengan penentuan kasus-kasus yang dikaji agar fokus pada masalah yang paling krusial. Tahap berikutnya adalah root cause analysis yang bertujuan mencari akar penyebab masalah menggunakan metode seperti 5 whys atau fishbone diagram. Setelah itu dilakukan perbaikan dengan menerapkan solusi yang tepat. Kemudian analisis sistem kerja untuk menilai efektivitas perubahan. Analisis hasil penelitian membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perbaikan, diikuti oleh analisis perbaikan untuk mengevaluasi peluang peningkatan lebih lanjut. Selanjutnya penelitian meninjau analisis kelebihan dan kekurangan Lean guna menilai efektivitas metode Lean Manufacturing serta tantangan implementasinya. Akhirnya penelitian ditutup dengan tahap selesai yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi. Dengan pendekatan ini
Lean manufacturing dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri manufaktur. Berikut adalah perusahaan pertama yang menjadi bahan penelitian kita, yaitu CV Arozak Tropi. Merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai produk diantaranya yaitu piala, medali, plakat, piagam, bandel, peralatan sekolah, tiang bendera, dan lain sebagainya untuk keperluan sekolah tingkat TK dan PAUD dengan omset mencapai ratusan juta hingga 1 miliar per bulan. Seluruh produk yang diproduksi oleh CV Arozak Tropi didistribusikan ke seluruh kawasan Jawa Barat. Berdiri sejak tahun 2018 oleh Bapak Mail Supratman, dan sekarang sudah ada 20 karyawan inti di CV Arozak Tropi dan pegawai borongan sebanyak 30 orang, yang dimana pegawai borongan ini merupakan tetangga-tetangga yang mayoritas ibu-ibu. Untuk sistem kerja yang diterapkan untuk karyawan inti adalah work from office dengan jadwal kerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan apabila sedang banyak orderan, ada jam lembur. Sementara untuk karyawan yang lain menerapkan sistem borongan dengan membayar pekerja berdasarkan satuan pekerjaan yang diselesaikan, dan sistem kerjanya adalah work from home, sehingga ketika proses perakitan itu bisa dibawa ke rumah. Berikut merupakan value stream mapping produksi piala perusahaan CV Arozak Tropi. Adapun 3 pengklasifikasian aktivitas. Yang pertama adalah value edit, yaitu perakitan, pemasangan stiker, dan packing. Yang kedua adalah non-value edit, yaitu menunggu proses packing karena operator yang merakit sama dengan yang bertugas untuk packing produk. Selanjutnya yang ketiga adalah necessary but not value, proses pengiriman. Selanjutnya adalah inventarisasi dari kasus. Oke, kita langsung aja ke identifikasi pemborosan. Di sini ada hal yang berpotensi untuk mengalami pemborosan, yaitu waktu tunggu yang lebih lama pada proses packing karena operator packing dan perakitan sama. Kemudian pemborosan gerakan karena bahan baku yang diletakkan berjauhan pada saat proses perakitan. Adapun usulan peningkatan yaitu penambahan 1 operator khusus packing dan meletakkan bahan baku saling berdekatan ketika proses perakitan. Selanjutnya adalah profil dari perusahaan kedua yang bergerak di bidang jasa, yaitu jasa cuci motor Al-Mahira. Merupakan sebuah usaha yang memberikan layanan cuci motor yang berdiri sejak tahun 2024 oleh Bapak Rukman dan Ibu Ai Suminar, dan sekarang sudah memiliki 2 orang karyawan. Selain memberikan jasa layanan cuci motor, Al-Mahira juga memberikan layanan tambal ban dan juga tempat karaoke. Berikut merupakan value stream mapping dari jasa pelayanan jasa cuci motor Al-Mahira. Adapun pengklasifikasian dari kegiatan yang pertama adalah value edit, yaitu penyemprotan, proses pembersihan, penyemprotan kembali untuk membersihkan sisa sabun, lalu tahap pengeringan. Untuk yang kedua adalah non-value edit, yaitu menunggu antrian ketika ada pelanggan yang masih dalam proses pencucian. Oke, selanjutnya ada inventaris kasus.
Identifikasi pemborosan yaitu waktu tunggu yang tidak menentu tergantung dari antrian. Kemudian durasi yang tidak konsisten dalam memberikan layanan jasa cuci motor. Selanjutnya, kapasitas tangki takaran yang kurang besar dibandingkan dengan jumlah air yang dibutuhkan menyebabkan tangki harus diisi 2 kali, sehingga ada pemborosan waktu pada saat pengisian. Selanjutnya, ada usulan peningkatan, yaitu menambah jumlah karyawan, membuat pendaftaran secara online dan memberikan estimasi pelayanan, membeli tangki toran kapasitas 500 liter sehingga sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Pengolahan data. Yang pertama, penentuan kasus-kasus yang dikaji pada CP Arojak Tropi. Kasus yang dikaji adalah sebagai berikut. Pertama, proses produksi, lalu menganalisis proses produksi dari awal pemesanan hingga pengiriman untuk mengidentifikasi area yang diperlukan perbaikan. Lalu, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara terhadap staf yang bekerja di bagian produksi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi waktu tunggu. Lalu selanjutnya ada penentuan kasus yang dikaji pada tempat cuci motor Al-Mahirah, yaitu dari proses pelayanannya. Deskripsinya menganalisis proses pelayanan dari awal konsumen datang sampai selesai proses pencucian. Metode pengumpulan datanya adalah mengobservasi dan wawancara terhadap staf yang bekerja di tempat cuci motor Al-Mahirah. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi waktu tunggu konsumen. Selanjutnya, root cause analysis di CP Arojak Tropi. Root cause analysis. Selanjutnya ada root cause analysis di CP Arojak Tropi. Yang pertama, yaitu untuk mengidentifikasi masalah. Masalahnya adalah operator yang bertugas untuk packing barang sama dengan operator yang bertugas untuk merakit piala. Yang berdampak kemungkinan terjadinya keterlambatan pengiriman dikarenakan satu operator bertugas untuk 2 pekerjaan. Lalu ada pengumpulan data. Data yang diperlukan itu adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk membuat satu piala adalah 1-2 hari. Itu tergantung dari banyaknya antrian. Lalu untuk proses yang terlibat dalam pengolahan pesanan dari awal hingga pengiriman produk, yaitu pelanggan mengajukan pesanan melalui WhatsApp dan akan dicatat oleh admin. Proses perakitan dan packing dilakukan oleh 1 orang, dan pengiriman produk menuju konsumen dilakukan oleh 1 orang. Pengiriman produk dalam kota bisa selesai dalam 1 hari, sedangkan untuk pengiriman luar kota itu bisa memakan waktu 2-3 hari. Selanjutnya ada analisis data, metode 5 why atau 5 kenapa. Yang pertama, mengapa waktu pembuatan bervariasi antara 1-2 hari? Dikarenakan tergantung pada banyaknya antrian pesanan masuk. Lalu mengapa banyaknya antrian pesanan bisa mempengaruhi waktu pembuatan? Karena hanya ada 1 orang yang bertanggung jawab untuk proses perakitan dan packing. Mengapa hanya ada 1 orang yang melakukan perakitan dan packing? Mungkin karena keterbatasan sumber daya manusia atau anggaran yang tidak memungkinkan untuk menambah staf. Mengapa tidak ada staf tambahan untuk perakitan dan packing? Mungkin karena belum memperkirakan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas produk seiring dengan meningkatnya permintaan. Yang terakhir, mengapa perusahaan tidak memperkirakan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas produksi? Mungkin karena kurangnya analisis pasar atau data historis yang menunjukkan tren permintaan yang meningkat. Lalu ada fishbone atau diagram Ishikawa. Yang pertama itu ada manusia, keterbatasan jumlah staf yang terlibat dalam proses perakitan. Lalu dari lingkungan, ruang kerja yang tidak efisien. Dari materialnya, pengadaan bahan baku yang terlambat. Dan proses terlalu banyak pekerjaan untuk 1 orang. Setelah itu ada identifikasi akar penyebabnya, yaitu dari keterbatasan pekerja dan ruang kerja yang tidak efisien. Selanjutnya ada root cause analysis di tempat cuci motor Al-Mahirah. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil pada kasus ini. Yang pertama, identifikasi masalah. Masalahnya, waktu tunggu pelanggan saat masih ada motor yang cuci, dampaknya membuat pelanggan merasa jenuh dan terlalu menghabiskan waktu. Lalu pengumpulan data. Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu pencucian motor, proses yang terlibat dalam pencucian motor dari pelanggan datang hingga selesai, lalu terakhir catatan operator yang terlibat. Selanjutnya ada analisis data menggunakan metode 5 why. Yang pertama, mengapa pencatatan masih manual? Karena tidak ada sistem digital yang diterapkan untuk mencatat transaksi. Mengapa antrian dapat mempengaruhi waktu tunggu pelanggan? Karena tidak ada sistem penjadwalan yang baik untuk mengatur kedatangan pelanggan. Lalu mengapa tidak menggunakan tangki yang lebih besar? Karena biaya untuk membeli tangki yang lebih besar dianggap terlalu tinggi. Selanjutnya, mengapa tidak menggunakan sistem booking? Karena tidak ada perangkat lunak untuk sistem booking. Yang terakhir, mengapa pengering tidak menggunakan blower untuk mengurangi waktu tunggu? Mungkin karena kurangnya pemahaman tentang manfaat penggunaan blower yang dapat meningkatkan efisiensi. Saja ada diagram Ishikawa. Yang pertama, manusia, kurangnya karyawan. 2, dari mesinnya belum menggunakan peralatan yang bagus. Lalu proses cukup memakan waktu saat pengisian tangki. Lalu ada lingkungan, peralatan yang tidak rapi, peletakan peralatan yang tidak rapi. Identifikasi akar penyebab.
yaitu ada keterbatasan pekerja dan ukuran tangki yang kurang besar. Nah, adapun perbaikan untuk proses produksi piala CP Arojak Trophy. Usulan perbaikannya yaitu penambahan karyawan untuk packing piala dan penataan ulang ruangan agar lebih efisien. Nah, selanjutnya ada perbaikan untuk jasa cuci motor ala Mahirah, menggunakan sistem booking untuk mengurangi waktu tunggu, menggunakan tangki yang lebih besar, dan terakhir menggunakan blower untuk mengeringkan motor. Analisis sistem kerja pada CP Arojak Trophy. CP Arojak Trophy merupakan perusahaan manufaktur yang menerapkan sistem kerja dengan model job by order. Karyawan inti bekerja secara work from office dengan jam operasional dari pukul 8 hingga 5 sore, serta terdapat kemungkinan lembur jika jumlah pesanan meningkat. Sementara itu, karyawan borongan bekerja dengan sistem work from home, di mana mereka dibayar berdasarkan jumlah pekerjaan yang berhasil diselesaikan. Selanjutnya, analisis sistem kerja pada cuci motor Al-Mahira. Jasa cuci motor Al-Mahira merupakan usaha yang bergerak dalam bidang layanan jasa pencucian motor dengan sistem kerja work from office. Karyawan bekerja di tempat pencucian dengan jam operasional dari jam 8 hingga jam 7 malam. Dan mereka hanya bekerja ketika ada pelanggan yang datang. Dalam sistem kerja yang diterapkan, ditemukan beberapa pemborosan yang berdampak pada waktu layanan pelanggan. Salah satunya adalah waktu tunggu pelanggan yang tidak menentu karena bergantung pada antrian pelanggan yang datang tanpa jadwal pasti. Analisis kedua yaitu analisis hasil penelitian. Analisis hasil penelitian pada CP Arojak Trophy. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses produksi di CP Arojak Trophy memiliki beberapa masalah utama, yaitu waktu tunggu yang lama, pemborosan gerakan, serta kurangnya sistem pencatatan inventaris. Salah satu penyebab utama keterlambatan adalah operator perakitan juga bertanggung jawab atas packing, sehingga terjadi bottleneck dalam alur kerja. Selain itu, bahan baku juga diletakkan berjauhan menyebabkan operator harus berpindah tempat, meningkatkan waktu tidak produktif dalam proses produksi. Analisis hasil penelitian selanjutnya yaitu pada cuci motor Al-Mahira. Penelitian terhadap jasa cuci motor Al-Mahira mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah waktu tunggu pelanggan yang lama dan tidak menentu, serta kapasitas tangki air yang kecil yang menyebabkan perlunya pengisian ulang air di tengah proses pencucian yang mengakibatkan waktu layanan menjadi lebih lama. Analisis ketiga yaitu analisis perbaikan. Analisis perbaikan pada CP Arojak Trophy. Perbaikan yang harus dilakukan oleh CP Arojak Trophy diantaranya: yang pertama, menambah operator khusus untuk packing. Yang kedua, menata ulang area produksi agar bahan baku lebih dekat dengan area perakitan. Yang ketiga, menerapkan sistem pencatatan dan monitoring stok bahan baku secara digital. Dan yang keempat, membuat standar operasional prosedur yaitu SOP. Analisis perbaikan cuci motor Al-Mahira. Perbaikan yang harus dilakukan oleh cuci motor Al-Mahira diantaranya menambah jumlah karyawan, mengganti tangki air dengan kapasitas lebih besar, menggunakan blower untuk proses pengeringan, dan menyusun peralatan dan area kerja lebih efisien. Analisis yang keempat yaitu analisis kelebihan dan kekurangan LAN. Kelebihan LAN manufacturing yaitu pengurangan pemborosan karena LAN berfokus pada mengeliminasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah seperti waktu tunggu, overproduction, dan efisiensi proses. Selain itu, untuk peningkatan efisiensi, untuk fleksibilitas dalam produksi, penghematan biaya, serta peningkatan kepuasan pelanggan. Selain kelebihan, ada kekurangan LAN manufacturing yaitu memerlukan perubahan budaya dan mindset. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena implementasi LAN tidak hanya tentang perubahan proses, tetapi juga memerlukan perubahan budaya kerja. Jika karyawan tidak siap, implementasi bisa gagal. Selain perubahan budaya dan mindset, ada memerlukan investasi awal, risiko optimization, serta ketergantungan pada keandalan pemasok. Selanjutnya, analisis ayat Al-Quran, yang artinya, hai anak-anak Adam, pakailah perhiasanmu pada setiap masjid dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Prinsip ini mengingatkan kita untuk tidak melakukan sesuatu dengan berlebihan, baik dalam hal sumber daya, waktu, atau tenaga, yang sesuai dengan prinsip LAN untuk mencapai hasil yang optimal dengan sumber daya yang minimal. Selanjutnya, bab 7 yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan, penerapan LAN manufacturing dapat meningkatkan efisiensi operasional pada CP Arojak Trophy dan jasa cuci motor Al-Mahira. Di CP Arojak Trophy, permasalahan utama adalah waktu tunggu yang lama dalam produksi piala akibat operator merangkap tugas perakitan dan packing. Solusi yang diusulkan meliputi penambahan operator khusus packing, penataan ulang bahan baku, serta penerapan sistem pencatatan inventaris untuk mengurangi pemborosan. Pada jasa cuci motor Al-Mahira, kendala utama adalah waktu tunggu pelanggan yang tidak menentu dan kapasitas tangki air yang kurang memadai. Perbaikan yang disarankan termasuk menambah karyawan, menggunakan sistem booking, mengganti tangki dengan kapasitas lebih besar, serta menggunakan blower untuk mempercepat proses pengeringan. Secara keseluruhan, penerapan LAN manufacturing terbukti dapat mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi kerja, dan memperbaiki kualitas layanan. Namun, implementasi metode ini memerlukan perubahan budaya kerja serta investasi awal agar hasilnya optimal. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.